Shalom Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan sebuah tema, kata dan perbuatan yang mencerminkan firman Tuhan. Untuk itu saya akan membacakan tulisan Rasul Paulus dalam suratnya di dalam surat 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16 demikian. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Bapak, Ibu, dan semua saudara, nasihat yang terbaik bukanlah sekadar dalam bentuk kata-kata, namun dalam hidup yang patut diteladani. Tak jarang nasihat yang diberikan oleh seorang ayah atau ibu tidak digubris oleh anak-anaknya. Kenapa? Bukan karena isi nasihat yang diberikan itu keliru, namun karena sang ayah atau ibu itu sendiri ternyata tidak melakukan nasihat yang ia ucapkan tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, di dalam bahasa Inggris terdapat pepatah yang artinya adalah tindakan-tindakan kita itu berbunyi lebih nyaring dibandingkan kata-kata yang kita ucapkan. Artinya bahwa anak-anak tersebut lebih memperhatikan apa yang mereka lihat di dalam kehidupan orang tua mereka dibandingkan dengan apa yang mereka dengar dari ayah atau ibunya itu. Itulah sebabnya keteladanan hidup sangatlah penting. Pentingnya hidup yang patut diteladani itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus seperti yang ia tulis di dalam surat 1 Korintus pasal yang keempat itu. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberikan nasihat seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Nasihat dalam bentuk teguran yang ia berikan tidak hanya dalam bentuk kata-kata saja, namun juga disertai dengan keteladanan hidup yang bersangkutan. Itulah sebabnya dengan tegas Rasul Paulus berkata, turutilah teladanku. Hal ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus mengamalkan nasihat yang ia ucapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga jemaat di Korintus dapat melihat kesesuaian antara apa yang ia katakan dengan apa yang ia lakukan. Nasihat yang paling efektif tidaklah cukup dalam bentuk kata-kata, namun dalam kehidupan yang patut untuk diteladani. Nah, pertanyaannya, sudahkah kehidupan kita patut untuk diteladani oleh orang lain? Apakah buktinya? Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kasih-Mu kepada manusia yang berdosa bukan sekadar dalam bentuk kata-kata, namun di dalam perbuatan yang nyata, yaitu pengorbananmu sampai mati di kayu salib. Dengan demikian Engkau juga mengajar diriku agar tingkah lakuku sesuai dengan perkataanku, dan terlebih lagi, yaitu sesuai dengan firman-Mu. Sebab hanya dengan demikian barulah hidupku dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarku. Ampunilah diriku ya Tuhan, apabila antara apa yang kulakukan tidak sesuai dengan yang kukatakan. Sebab kemunafikan seperti itu menghalangi diriku untuk menjadi saksi-Mu di lingkunganku. Kembali aku datang dengan merendahkan diri di hadapan-Mu. Aku menyerahkan waktu yang akan kulalui pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diriku agar aku dapat mengisinya dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang berkenan kepadamu. Aku memohon agar Engkau tidak membiarkan diriku terjerumus ke dalam pencobaan, dan lindungilah diriku daripada yang jahat. Bimbinglah diriku dengan Roh-Mu, agar keputusan-keputusan yang kuambil sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin.